Dari tanah kering NTT ke pasar dunia, kisah 4 pemuda muslim menaklukkan bisnis rempah internasional. Banten, Mataelang24.com, kami hanya ingin petani hidup lebih baik. Tapi Allah beri lebih dari yang kami harapkan. Kalimat itu keluar lirih dari mulut Muhammad Yusuf Anggit Wicaksono, salah satu pendiri PT Pesona Mas Indo Perkasa, ketika ditanya tentang rahasia kesuksesannya. Ia bukan pengusaha keturunan, bukan juga lulusan luar negeri. Ia hanya anak muda yang berangkat dengan doa, tekad, dan keyakinan bahwa bisnis yang jujur tak akan kalah dari modal besar. Awal dari sebuah niat, segalanya bermula di tahun 2019. Yusuf bersama 3 rekannya, Mo Fahrul Rozi, Stephen Theopaulus, dan Davi Firdaus, kerap berdiskusi setelah salat subuh di sebuah musala kecil di Jakarta Timur. Mereka resah melihat berita tentang petani di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terpaksa menjual hasil panennya di bawah harga wajar karena tak punya akses pasar. Bayangkan, pala dan cengkeh yang aromanya mengharumkan dunia, justru membuat petaninya tetap miskin, kenang Yusuf. Dari situ kami bertekad, rempah Indonesia harus kembali berdaulat. Dengan modal tabungan patungan dan sedikit bantuan dari keluarga, mereka nekat terjun langsung ke desa-desa di Kabupaten Flores Timur. Jalanan rusak, sinyal sulit, dan listrik terbatas, tapi semangat mereka tak padam. Bisnis yang dimulai dari lumbung desa. Awalnya, mereka hanya membeli pala dan kapulaga dari beberapa petani, dikeringkan secara tradisional, lalu dijual kembali ke pengepul besar di Surabaya. Tapi hasilnya tak banyak berubah, harga tetap ditentukan tengkulak. Maka mereka mulai berpikir lebih jauh, bagaimana kalau kita ekspor sendiri? Itu ide gila untuk anak muda tanpa pengalaman ekspor. Namun mereka belajar siang malam, cara membuat sertifikat ekspor, uji laboratorium mutu, standar kebersihan, hingga sistem pembayaran internasional. Satu hal yang tak pernah mereka tinggalkan, kejujuran dan amanah. Kami tidak main timbangan. Kalau beratnya 100 kilo, ya dikirim 100 kilo. Kualitasnya kami jaga. Kami tak mau tipu pembeli, ujar Fahrul tegas. Dan kejujuran itulah yang menjadi pembeda. Di saat banyak eksportir lain dicurigai menaikkan harga atau mengurangi mutu, pembeli luar negeri justru percaya penuh pada mereka. Tembus pasar Timur Tengah dan China. 3 tahun kemudian, hasil kerja keras itu berbuah manis. Produk rempah mereka, lada hitam, biji pala, kapulaga, dan cengkeh, mulai dikirim ke Mesir, China, dan India. Dari gudang sederhana di Bekasi, mereka mengirim kontainer pertama berisi 20 ton pala kering ke Kairo. Kami sujud syukur waktu itu. Dari lumbung desa ke pasar dunia, rasanya tidak mungkin, tapi Allah tunjukkan jalannya, tutur Stephen,